Sinar matahari sore menyelinap masuk melalui celah jendela kayu yang mulai berumur, menyapu hangat ruang tamu rumah peninggalan orang tua Amel. Rumah itu sederhana namun asri, berdinding kayu jati tua yang masih kokoh meski dimakan waktu. Di teras depan, Amel duduk di kursi rotan sambil menjahit gamis pesanan pelanggan. Tangannya lincah menggerakkan jarum dan benang, matanya fokus memperhatikan setiap lekukan kain. Di sampingnya, segelas teh hangat sudah mulai mendingin, tapi senyum di wajahnya tetap menghangatkan suasana. Tak jauh dari sana, Dika, suaminya, sedang sibuk menyapu halaman. Ia menumpuk dedaunan kering ke dalam karung bekas beras, sesekali melirik ke arah istrinya. "Sayang, jangan terlalu lama menjahit, nanti matamu lelah," ucap Dika sambil mengusap peluh di dahinya. Amel menoleh dan tersenyum lembut. "Masih tinggal sedikit lagi. Lagian aku senang lihat hasilnya rapi. Besok mau diantar ke Bu Lilis." Dika mengangguk sambil mendekat, duduk di sisi Amel. Mereka berbagi keheningan yang menenangkan, ditemani suara burung-burung yang mulai kembali ke sarangnya. Inilah kehidupan mereka, tenang, bersahaja, tapi penuh kehangatan. Tak ada kemewahan, tapi juga tak ada kekurangan yang berarti. Makan cukup, rumah aman, dan cinta yang mereka miliki masih utuh sejak hari pertama mereka menikah 5 tahun lalu. Rumah yang mereka tinggali adalah peninggalan orang tua Amel. Setelah ayahnya meninggal dunia dan ibunya memilih tinggal bersama anak sulungnya di kota, rumah itu diwariskan sepenuhnya kepada Amel. Meski awalnya Amel ingin menjual rumah itu dan membeli rumah yang lebih modern, Dika melarangnya. Katanya, rumah ini terlalu banyak kenangan untuk dijual. Waktu itu, Amel tersentuh oleh perhatian suaminya. Setiap pagi, Dika akan pergi ke bengkel kecil yang baru ia buka di pinggir jalan utama kampung. Bengkel itu belum terlalu ramai, tapi cukup menghasilkan untuk kebutuhan sehari-hari. Dika suka mencoba hal-hal baru, dan membuka bengkel sepeda motor adalah salah satu ide yang sejak dulu ingin ia wujudkan. Meski alat-alat di bengkelnya masih terbatas, ia selalu semangat belajar dan memperbaiki motor-motor pelanggan dengan hati-hati. Amel, di sisi lain, memilih tetap bekerja dari rumah. Sejak mereka menikah, ia sudah membuka jasa jahit kecil-kecilan. Pelanggannya datang dari para ibu rumah tangga sekitar desa, bahkan beberapa dari kota sebelah. Meski keuntungannya tidak besar, tapi Amel merasa bahagia karena pekerjaannya bisa membantu perekonomian keluarga. Terlebih lagi, ia bisa bekerja sambil tetap menjaga rumah dan menyambut Dika saat pulang. Mereka berdua memiliki rutinitas yang teratur dan menyenangkan. Setiap sore setelah pekerjaan selesai, Dika akan menjemput Amel ke dapur atau ke ruang kerjanya. Mereka akan duduk di teras, minum teh atau kopi, lalu saling bercerita. Tentang pelanggan yang lucu, tentang motor yang mogok, tentang mimpi-mimpi masa depan yang ingin mereka kejar bersama. Tak jarang mereka tertawa terpingkal-pingkal hanya karena cerita sepele. Tidak ada yang perlu mereka sembunyikan. Segalanya terasa begitu terbuka dan jujur. Sesekali, Dika akan membicarakan rencananya memperluas bengkel. Ia bermimpi punya tempat servis yang besar dengan beberapa karyawan. "Bayangkan, Mel, kalau bengkelku laku, kita bisa beli mobil sendiri. Nggak usah pinjam motor lagi kalau mau ke kota," katanya dengan mata berbinar-binar. Amel mengangguk antusias. "Aku bisa buka butik kecil juga, ya kan? Nggak cuma jahit pesanan, tapi juga bikin model sendiri." "Wah, itu keren banget." Dika mencubit hidung Amel gemas. "Kita pasti bisa. Pelan-pelan tapi pasti." Percakapan seperti itu menjadi penguat mereka. Mimpi-mimpi sederhana yang tumbuh di antara keterbatasan. Meski hidup mereka belum mapan, tapi keduanya yakin bahwa asal saling percaya dan berjuang bersama, masa depan akan indah. Tetangga-tetangga mereka pun sering memuji keharmonisan Amel dan Dika. "Kamu beruntung punya suami yang rajin dan sayang keluarga," kata Bu Aminah,
tetangga sebelah yang sering datang menjahitkan kebaya. Amel hanya tersenyum. Walau dalam hatinya ia tahu rumah tangga bukan sekadar tentang cinta, tapi juga kesabaran dan pengorbanan. Dika memang bukan pria kaya, tapi ia belum pernah menyakiti hatinya. Itu cukup untuk membuat Amel merasa dicintai dan dihargai. Suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, mereka duduk berdua di dalam rumah, memandangi lampu gantung yang bergoyang pelan. Amel bersandar di bahu Dika, mendengarkan suara hujan yang menenangkan. "Mel," kata Dika pelan, "kalau suatu hari nanti aku jatuh, kamu masih mau ada di sampingku?" Amel mendongak, menatap wajah suaminya yang serius. "Kenapa bicara begitu?" "Entah. Kadang aku takut nggak bisa jadi suami yang cukup baik buat kamu. Aku pengin kamu bahagia." Amel menggenggam tangan Dika erat. "Kita bukan menikah hanya untuk bahagia saat senang saja, Mas. Aku di sini juga buat nemenin kamu kalau sedang susah. Kita sudah mulai dari nol. Ingat." Dika mengangguk, lalu mengecup kening Amel. "Terima kasih, Mel. Kamu hadiah terbaik dalam hidupku." Kata-kata itu menghujani hati Amel dengan rasa haru yang dalam. Ia tak tahu bahwa waktu akan menunjukkan sisi lain dari cinta. Tapi malam itu, ia percaya sepenuh hati bahwa rumah dan lelaki di sampingnya adalah segalanya. Hari demi hari berlalu dalam ketenangan yang mereka syukuri. Tak ada gemerlap kehidupan mewah, tapi tawa selalu menghiasi rumah mereka. Dika makin sibuk dengan bengkelnya, bahkan kadang pulang agak malam. Tapi ia selalu mengabari Amel, dan jika sempat, membawakan oleh-oleh kecil seperti gorengan atau roti pasar. Sementara Amel juga makin dikenal karena jahitannya yang rapi dan cepat. Ia menerima pesanan dari tetangga desa sebelah, dan bahkan mendapat tawaran kerjasama dari toko kain kecil di kota. Mereka tampak berjalan berdampingan, saling menopang. Sesekali datang masalah kecil, seperti mesin cuci rusak atau listrik mati, tapi tak ada yang membuat mereka bertengkar hebat. Semua dihadapi dengan kepala dingin dan tawa. Namun di balik itu semua, perlahan-lahan ada hal yang mulai berubah. Tapi Amel belum menyadarinya. Ia masih berada dalam gelembung kenyamanan yang ia bangun bersama Dika. Ia percaya pada cinta mereka, percaya bahwa rumah warisan itu adalah saksi bisu perjalanan kasih yang kuat dan tulus. Dan hari-hari itu, saat segala sesuatunya masih terasa utuh, akan segera menjadi kenangan yang akan terus ia ingat seumur hidupnya, sebagai masa paling damai sebelum badai besar datang menyapu segalanya. Pagi itu, Amel baru saja menjemur kain jahitan terakhir di belakang rumah ketika Dika pulang lebih awal dari bengkel. Wajahnya tampak sedikit lelah, tapi ada pancaran semangat di matanya yang tak biasa. Amel, yang sudah hafal betul mimik suaminya, langsung merasa bahwa ada sesuatu yang ingin Dika bicarakan. "Sayang, ada waktu sebentar?" tanya Dika saat mereka duduk berdua di ruang makan. Tangannya menggenggam tangan Amel, seolah ingin menenangkan sekaligus meyakinkan. Amel mengangguk. "Ada apa, Mas?" Kelihatannya serius. Dika menarik napas panjang. Ia tampak menimbang-nimbang kata, mencoba menyusun kalimat agar tidak terdengar seperti beban. "Begini, Mel. Usaha bengkel kita itu sebenarnya lagi punya peluang besar buat berkembang. Ada rekan yang mau ngajak kerjasama, tapi aku butuh suntikan dana cepat." Amel menatap suaminya dalam-dalam. "Kerjasama seperti apa?" "Dia pemilik toko onderdil. Katanya kalau kita bisa tambah alat dan perbaikan tempat, nanti dia bersedia pasok barang rutin ke bengkel. Bahkan bisa kasih sistem kredit. Tapi syaratnya, kita harus renovasi tempat dulu dan siapin beberapa peralatan tambahan. Kalau kita bisa penuhi dalam waktu dekat, kerjasama itu bisa jalan bulan depan." Terdengar meyakinkan. Amel senang melihat semangat Dika. Tapi naluri hatinya berkata bahwa di balik semangat itu ada sesuatu yang belum dikatakan. "Terus, butuh dananya berapa?"
Amel mulai hati-hati. Dika menunduk sejenak, lalu menjawab pelan. Sekitar 30 juta. Aku tahu ini bukan angka kecil, Mel. Dan aku tahu sekarang tabungan kita juga nggak cukup. Amel terdiam. Angka itu jauh dari simpanan mereka sekarang. Ia sudah memperkirakan Dika akan meminta sesuatu. Dan benar saja. Aku tahu ini berat, Mel. Tapi, kita masih punya satu tanah di belakang rumah, kan? Tanah itu masih atas nama kamu. Kalau kita jual sebagian, bisa dapat dana segar buat mulai langkah baru. Nanti kalau usaha sukses, kita bisa beli tanah lagi, bahkan lebih luas. Amel menatap wajah suaminya yang penuh harap. Dalam hatinya, ada perasaan bimbang yang sulit dijelaskan. Tanah itu adalah sisa terakhir dari warisan almarhum ayahnya. Sebidang kecil tapi bermakna. Di sanalah dulu ayahnya biasa menanam singkong dan jagung. Kenangan masa kecilnya berlarian di tanah itu, menangkap capung, bermain layang-layang bersama kakaknya sebelum semuanya berubah saat dewasa datang. Mas, kamu yakin ini akan berhasil? Tanyanya lembut. Dika langsung menggenggam tangannya lebih erat. Aku yakin, Mel. Aku janji nggak akan sia-siain pengorbanan kamu. Ini bukan cuma buat aku, tapi buat kita. Masa depan kita. Aku pengen buktikan bahwa aku bisa jadi suami yang membanggakan kamu. Amel menelan ludah. Kata-kata itu seperti tali yang menariknya ke sisi kepercayaan. Ia tahu Dika bukan pria yang malas atau bodoh. Ia pekerja keras, selalu punya keinginan untuk maju. Tapi menjual tanah warisan bukan keputusan ringan. Ia butuh waktu. Malam itu, Amel tak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar sambil menggenggam perutnya sendiri. Bukan karena sedang hamil, tapi karena perasaan sesak yang tak bisa diredam. Dika tidur pulas di sampingnya. Mungkin karena terlalu lelah memikirkan usahanya. Amel merasa seperti sedang berada di simpang jalan. Satu sisi ingin menjaga warisan keluarganya. Sisi lain ingin mendukung suaminya yang ia cintai. Keesokan paginya, ia duduk di depan tanah kosong yang dimaksud. Rumput-rumput tinggi menyambutnya. Udara pagi lembut menyentuh kulitnya. Ia bisa mendengar suara burung berkicau di kejauhan. Tanah itu mungkin tak besar, tapi penuh kenangan dan nilai emosional. Tiba-tiba, ia teringat percakapan dengan ibunya dulu. Kalau nanti ibu udah nggak ada, jaga tanah ini baik-baik, ya Mel. Itu satu-satunya yang Bapak perjuangkan sampai akhir. Air matanya jatuh. Tapi kemudian, ia mengusapnya perlahan. Hidup selalu penuh pilihan. Dan ia tahu bahwa cinta juga butuh pengorbanan. Kalau Dika gagal, setidaknya ia tahu bahwa ia sudah mendukungnya dengan sepenuh hati. Siang itu, Amel memanggil Dika ke ruang tamu. Aku setuju, katanya pelan. Tapi cuma sebagian kecil ya, Mas. Dan uangnya benar-benar harus kamu pakai untuk usaha, bukan yang lain. Dika terlihat sangat lega. Ia langsung memeluk Amel erat. Terima kasih, sayang. Aku janji nggak akan ngecewain kamu. Beberapa minggu kemudian, proses penjualan tanah berlangsung. Seorang pembeli dari kota membeli sebagian tanah itu dengan harga yang cukup sesuai. Amel mengurus sendiri semua dokumen karena tanah itu atas namanya. Ia tak banyak bicara sepanjang proses. Ia hanya ingin semuanya selesai cepat. Uang pun berpindah tangan. Dika langsung sibuk membeli alat-alat untuk bengkelnya, memperluas bangunan, dan bahkan menambah 2 karyawan muda untuk membantu. Ia terlihat sangat aktif dan semangat, bahkan pulang makin malam karena urusan dengan pemasok barang. Amel, meski lelah, tetap merasa lega karena usahanya terlihat jelas. Namun, perlahan-lahan, ada hal-hal kecil yang terasa berbeda. Dika mulai lebih sering menggunakan ponselnya diam-diam. Ia tak lagi cerita panjang lebar seperti dulu tentang aktivitasnya di bengkel. Tapi Amel mencoba mengabaikannya. Ia tidak mau mencurigai hal-hal buruk,
terutama setelah apa yang sudah ia relakan. Satu malam, saat mereka sedang makan malam, Amel mencoba bertanya, "Bagaimana kabar kerjasamanya?" Katanya bulan ini mulai. Dika tampak canggung sesaat. "Masih proses, sayang. Masih ada dokumen yang perlu diurus. Tapi pokoknya, semua on track." Amel mengangguk, meski hatinya terasa tak nyaman. Ia mulai merasakan ada jarak yang mengendap pelan-pelan di antara mereka. Tapi ia masih berharap bahwa semua ini hanya efek dari tekanan pekerjaan. Sementara itu, ia kembali fokus pada jahitan. Pelanggannya mulai ramai menjelang musim pernikahan desa. Ia bersyukur karena masih punya kesibukan sendiri, jadi pikirannya tidak terlalu banyak melayang. Hingga suatu siang, saat Amel mengantarkan pesanan jahitan ke rumah Bu Lilis, ia tanpa sengaja bertemu dengan salah satu pelanggan bengkel Dika. "Wah, Bu Amel ya? Saya baru kemarin dari bengkel Mas Dika. Tapi kok sepi banget ya? Katanya Mas Dika lagi sering ke kota." "Ya." Amel terdiam sesaat. "Ke kota?" "Iya, katanya ada urusan kerjaan juga. Tapi entahlah. Saya malah kemarin servis ke bengkel lain karena Mas Dika katanya jarang ada." Amel tersenyum paksa. "Oh, mungkin ada urusan memang." Saat berjalan pulang, pikiran Amel mulai bergejolak. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dika bilang semua on track. Tapi kenapa pelanggannya sendiri bilang bengkel sepi? Kenapa Dika sering ke kota tanpa cerita apa-apa? Namun, untuk saat itu, ia menahan semua pertanyaan. Ia menenangkan diri dan memilih percaya. Mungkin benar Dika sedang fokus memperluas jaringan kerjasama, pikirnya. Ia tak ingin terlalu cepat berburuk sangka. Malam itu, Amel memandangi ruang tamu rumahnya. Ia melihat ke sekeliling dan merasa ada yang mulai hilang dari kehidupannya. Bukan harta, bukan rumah, tapi sesuatu yang lebih dalam. Kepercayaan yang mulai tergoyah perlahan. Meski begitu, ia tetap berkata pada dirinya sendiri, "Ini semua demi masa depan. Aku harus sabar. Aku harus kuat." Tanpa ia tahu, pengorbanan pertamanya itu hanyalah awal dari rangkaian luka panjang yang akan datang. Dan itu akan menguji hatinya lebih dari yang pernah ia bayangkan. Hari penandatanganan surat jual beli tanah itu akhirnya tiba. Seharusnya Amel bahagia, karena ini berarti mereka sedang menuju perubahan hidup yang lebih baik. Tapi hatinya justru berat, seakan ada gumpalan sesak yang enggan mencair. Di tangannya tergenggam map berisi berkas-berkas penting warisan keluarga. Tangannya dingin, meski matahari siang itu menyengat tajam di atas kepala. Tanah itu bukan sekadar lahan. Bagi Amel, di sanalah hidupnya dulu berakar. Ia masih bisa mengingat betul bagaimana ayahnya dulu menanam jagung di atasnya sambil mengajari Amel kecil cara mencangkul yang benar. Di sanalah tempat dia dan kakaknya bermain bola lumpur, tertawa sambil berguling-guling di rerumputan. Bahkan, saat ibunya sakit, ayahnya menjual sebagian hasil panen dari tanah itu untuk membeli obat. Tanah itu saksi hidup cinta keluarganya. Kini, ia menjualnya. "Mel, kamu yakin?" tanya Dika ketika mereka berjalan menuju rumah notaris di kota. Amel menoleh perlahan, menatap wajah suaminya yang tampak penuh semangat. Mata Dika berbinar, seperti seseorang yang tak sabar menyambut kehidupan barunya. Amel mengangguk pelan. "Yakin," katanya, meski suaranya nyaris tenggelam oleh bising kendaraan kota. "Kalau ini memang yang kamu butuhkan, aku akan dukung." Dika meraih tangan Amel dan mengecupnya lembut. "Kamu istri terbaik yang pernah ada. Aku janji, aku akan buat kamu bangga." Kalimat itu seperti tetes embun yang menyejukkan, menenangkan badai dalam hati Amel. Ia memaksa dirinya untuk percaya bahwa ini bukanlah kehilangan, tapi bagian dari perjalanan besar mereka menuju impian bersama. Proses penjualan tanah berjalan lancar.
Pembeli yang sebelumnya sudah menyatakan minat langsung mentransfer uang setelah tanda tangan. Jumlahnya tidak kecil, dan di tangan Amel, seolah-olah uang itu berat, karena nilainya bukan hanya materi, tapi juga perasaan, pengorbanan, dan kenangan. Dika langsung mengambil alih kendali. Ia mengatur pembelian alat-alat bengkel baru, menyewa tukang untuk memperluas bangunan, dan bahkan mengganti plang nama bengkelnya dengan desain baru yang lebih mencolok. Ia terlihat sangat sibuk dan penuh gairah, seperti mendapatkan kehidupan baru. Amel mengamatinya dengan campur aduk antara haru dan lega. Ia merasa telah memberikan sesuatu yang berarti untuk suaminya. Sebagai seorang istri, apalagi yang lebih membahagiakan daripada melihat suaminya bangkit dan semangat? Beberapa hari setelah transaksi itu, Dika mengajak Amel makan di rumah makan sederhana. Di meja kecil dengan 2 piring nasi goreng dan teh manis, Dika menatap Amel penuh cinta. Kalau nanti bengkel ini sukses, aku bakal beliin kamu rumah baru, ya. Yang halamannya luas, yang kamarnya banyak, dan kamu bisa punya ruang kerja sendiri buat jahit. Biar nggak di pojokan ruang tamu lagi. Amel tersenyum, hatinya hangat. Aku nggak butuh rumah mewah, Mas. Yang penting kamu di sampingku. Dika menggeleng dan mencubit pipinya. Tapi aku ingin kamu punya semuanya. Kamu pantas, Mel. Setelah semua yang kamu korbankan. Malam itu, Amel merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Ia memandangi wajah suaminya dengan rasa cinta yang membuncah. Tidak semua wanita diberkahi pasangan yang punya visi besar seperti Dika. Dan tidak semua wanita cukup berani untuk melepaskan sesuatu yang penting demi mendukung impian orang yang dicintai. Amel merasa bangga. Bangga karena ia telah melakukan yang terbaik sebagai istri. Ia mulai lebih aktif membantu Dika dari balik layar. Ia yang mendata pembelian alat, mengatur pengeluaran kecil, dan bahkan mencatat kebutuhan dapur pekerja bengkel. Dika menyewa 2 orang tukang muda untuk membantu, dan bengkel itu mulai tampak hidup. Mesin las menyala hampir tiap hari. Bau oli dan suara palu menjadi musik baru yang menghiasi lingkungan mereka. Tetangga mulai melirik dengan kagum. Wah, sekarang bengkel Mas Dika makin keren ya, Bu Amel. Sudah seperti di kota, komentar Bu Rina, tetangga depan. Amel hanya tersenyum malu. Ia tak merasa perlu memamerkan bahwa uang modal itu berasal dari tanah miliknya. Ia hanya ingin Dika berhasil. Ia ingin pembuktian itu datang bukan dari cerita, tapi dari kenyataan. Namun, diam-diam ada sisi dalam diri Amel yang mulai merindukan tanah itu. Saat sore datang dan ia memandang ke arah belakang rumah, kini pandangannya tak lagi menemukan hijau rumputan dan kenangan masa kecil. Yang ada hanya pagar seng tinggi dan suara truk pembangun milik pemilik baru. Kadang Amel duduk di dapur sambil mengelap matanya tanpa alasan yang jelas. Tapi begitu Dika pulang dan tersenyum, semua kesedihan itu seperti menguap kembali. Aku bangga kamu jadi istriku. Dika sering berkata begitu. Kalimat yang selalu berhasil membuat hati Amel tenang kembali. Kalimat itu pula yang ia bawa dalam doanya setiap malam. Ia bersyukur karena cintanya ternyata bisa menjadi bahan bakar yang menggerakkan mimpi. Namun di balik kebahagiaan itu, ada hal-hal kecil yang mulai berubah tapi belum terlalu terasa. Dika mulai sering keluar kota dengan alasan membeli onderdil langsung dari distributor. Ia juga mulai sibuk sendiri dengan telepon genggamnya, terkadang tertawa kecil saat membalas pesan. Saat Amel bertanya, Dika hanya menjawab singkat, teman lama. Amel mencoba mengabaikannya. Ia masih ingin percaya bahwa semua ini bagian dari perkembangan usaha. Ia tak ingin curiga, apalagi setelah pengorbanan besar yang sudah ia lakukan. Ia tak mau mencemari kebanggaannya sendiri dengan prasangka. Satu sore, setelah selesai menjahit gamis pesanan, Amel duduk di beranda rumah, menikmati angin yang lembut. Ia memandangi arah tanah yang kini sudah mulai ditimbun pasir dan batu. Di sudut matanya,
Kenangan kembali hadir. Ayahnya yang tertawa sambil mencangkul, ibunya yang duduk menanak nasi di dapur tua yang menghadap ke tanah itu. Air mata Amel jatuh tanpa suara. Ia sadar bahwa cinta memang kadang menuntut pengorbanan. Tapi ia juga mulai merasakan bahwa cinta yang sehat harusnya tak menyisakan luka sebesar ini. Namun, karena ia mencintai Dika, ia tetap memilih diam. Diam bukan karena lemah, tapi karena masih ingin percaya bahwa segala sesuatu yang baik akan berbalik menjadi kebaikan juga. Beberapa hari kemudian, Dika pulang membawa jaket baru dan sepatu mahal. Ia bilang itu hadiah dari rekan bisnisnya yang puas karena kerja sama mereka berjalan lancar. Amel hanya mengangguk. Ia ingin percaya. Tapi malam itu, sebelum tidur, Amel memandangi sisa uang yang masih ada di tabungannya. Tidak banyak. Ia menyadari bahwa seluruh kepercayaan, harapan, dan kebanggaannya kini telah diletakkan di tangan Dika. Ia telah mengorbankan bukan hanya tanah dan harta, tapi juga separuh dari dirinya sendiri. Dan jika suatu hari pengorbanan itu ternyata disalahgunakan, maka luka yang lahir darinya tak akan bisa disembuhkan oleh kata maaf semata. Namun untuk malam itu, ia masih meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah melakukan yang benar. Bahwa menjadi istri berarti berdiri di belakang suami, sekalipun harus mengorbankan bagian terdalam dari hidupnya. Dengan hati yang letih namun penuh cinta, Amel berbisik dalam doa. Ya Allah, jika pengorbananku ini tulus, maka tolong lindungi rumah tanggaku dari kehancuran. Ia tak tahu bahwa Tuhan sedang menguji ketulusannya dengan cobaan yang lebih besar di depan. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung menggantung di atas desa kecil tempat Amel tinggal. Ia baru saja selesai menyapu halaman rumah saat Dika pulang dari luar kota. Wajahnya kusut dan langkahnya berat. Amel yang semula ingin menyambut dengan senyum hangat, langsung menangkap ada yang berbeda dari raut suaminya. "Mas, kamu kenapa? Capek?" tanya Amel lembut, menyodorkan segelas air putih. Dika menerima gelas itu, meneguk perlahan. Ia tidak langsung menjawab. Sorot matanya menerawang jauh, seolah pikirannya sedang tersangkut di tempat lain. Amel duduk di sampingnya, menunggu dengan sabar. "Mel," suara Dika terdengar serak. "Sepertinya aku butuh bantuanmu lagi." Kalimat itu membuat dada Amel terasa sesak seketika. Otaknya langsung terhubung pada tanah warisan yang baru beberapa bulan lalu ia jual demi memenuhi permintaan pertama Dika. Ia belum benar-benar pulih dari kehilangan itu. Dan kini, Dika datang membawa permintaan kedua? "Bantuan apa, Mas?" tanya Amel hati-hati, meski hatinya sudah mulai mencemaskan jawabannya. Dika menarik napas panjang. Aku terdesak, Mel. Hutangku bertambah. Kemarin rekan kerja yang aku percaya buat distribusi onderdil malah bawa kabur uang. Dan aku sudah kadung beli alat-alat tambahan lewat sistem kredit. Kalau aku nggak bayar dalam seminggu, bengkelnya bisa disita. Amel terdiam. Dadanya berdegup cepat. Otaknya memutar ulang janji-janji Dika sebelumnya. Katanya usaha akan berkembang. Katanya keuntungan akan datang bulan ini. Katanya semua akan lancar. Tapi sekarang, ia kembali mendengar kata, terdesak. Jadi maksud Mas? Amel tak sanggup melanjutkan. Dika menunduk. Aku tahu ini berat. Tapi satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita sekarang adalah rumah ini, Mel. Rumah warisanmu. Langit seperti benar-benar runtuh di atas kepala Amel. Rumah itu, rumah yang ia tinggali sejak kecil, yang diwariskan dari orang tuanya, yang menyimpan setiap memori, dari tangis hingga tawa, sekarang diminta untuk dijual? Mas? Amel menatap suaminya. Matanya mulai berkaca-kaca. Rumah ini satu-satunya yang tersisa dari orang tuaku. Kita tinggal di sini sejak menikah. Ini rumah kenangan. Mas benar-benar yakin harus dijual. Dika menggenggam tangan Amel erat.
Aku tahu ini berat, sayang. Aku ngerti. Tapi kalau bengkel ini hancur, semuanya selesai. Kita bisa kehilangan segalanya. Tapi kalau kita jual rumah ini, kita bisa bangkit. Nanti, aku janji, kita bakal beli rumah baru. Rumah yang lebih besar, lebih bagus, lebih layak buat kamu. Amel menatap dalam mata suaminya. Tatapan itu masih sama seperti dulu. Tatapan penuh keyakinan dan ambisi. Tapi kali ini, hatinya tak semudah dulu untuk percaya. Luka dari penjualan tanah yang pertama belum benar-benar sembuh. Ia tahu, jika kali ini ia menyerahkan rumah ini, maka ia akan kehilangan bagian terdalam dari dirinya. Namun Dika tak berhenti meyakinkan. Hari demi hari ia terus berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. Ia membicarakan rumah 2 lantai, dengan halaman luas dan taman mungil untuk tempat Amel bersantai. Ia bahkan menggambarkan ruang kerja jahit yang khusus untuk Amel, lengkap dengan mesin baru dan etalase kecil. Bayangin, Mel, kata Dika suatu malam. Kita buka butik kecil di rumah. Kamu yang desain. Aku yang bantu jualin lewat media sosial. Usaha kita bakal naik bareng. Kalimat-kalimat itu terasa manis, terlalu manis bahkan, sampai Amel kadang merasa seperti sedang ditipu oleh harapannya sendiri. Tapi tetap saja, ia tak bisa membenci Dika. Meski rasa ragu mulai menjalari pikirannya, tapi cinta yang sudah terlanjur dalam membuatnya sulit membedakan mana logika, mana pengabdian. Satu malam, Amel duduk di ruang tengah sendirian. Rumah itu sunyi. Di tangannya, sebuah foto lama tergenggam. Foto keluarganya saat mereka masih lengkap. Ayah, ibu, dan dirinya di teras rumah ini, saat ulang tahunnya yang ke-10. Ia menatap setiap wajah di foto itu, lalu mengalihkan pandangan ke dinding kayu yang penuh kenangan. Pak, kalau aku jual rumah ini, kalian marah nggak? Bisiknya lirih. Suaranya tercekat oleh isak yang ia tahan. Tak ada jawaban, tentu saja. Tapi hatinya seperti dijepit perasaan bersalah. Keesokan harinya, ia bicara pada Dika. Kalau rumah ini dijual, kita mau tinggal di mana? Untuk sementara, aku udah cari rumah kontrakan kecil yang gak jauh dari bengkel. Cuma buat sementara aja kok, Mel. Aku janji kita cuma butuh waktu setahun buat bangkit. Amel memejamkan mata. Ia ingin percaya, tapi hatinya menjerit. Namun pada akhirnya, cinta sekali lagi menang. Ia menyerah. Baik, Mas. Kalau memang itu satu-satunya jalan, aku setuju, katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Dika langsung memeluk Amel erat, seolah baru saja mendapatkan dunia. Ia mengucap terima kasih berulang kali, mengecup pipi dan kening Amel dengan penuh semangat. Tapi Amel hanya diam. Tak ada senyum, tak ada kebanggaan. Hanya ada ruang kosong di dalam dadanya. Beberapa minggu kemudian, proses penjualan rumah berjalan. Karena rumah itu masih atas nama mendiang ayah Amel, ia harus mengurus beberapa berkas tambahan. Ia mondar-mandir ke kantor desa, notaris, dan bank. Semuanya ia urus sendiri, sementara Dika sibuk mengurus bengkel. Hari terakhir mereka di rumah itu menjadi hari paling sunyi dalam hidup Amel. Ia berdiri di tengah ruangan yang sudah kosong, menatap setiap sudut dinding, lantai, dan jendela. Tangannya menyentuh kusen pintu yang dulu selalu dibuka ayahnya setiap pagi. Ia berjalan ke dapur, mengingat bagaimana ibunya memasak sambil bersenandung. Ia menyentuh dinding tempat ia dan Dika menggantung foto pernikahan mereka dulu. Air matanya mengalir tanpa suara. Sampai jumpa, bisiknya pelan, lalu menutup pintu untuk terakhir kalinya. Rumah itu berpindah tangan. Amel dan Dika pindah ke rumah kontrakan kecil di dekat bengkel. Rumah itu sempit. Hanya 2 kamar dengan atap seng yang bocor jika hujan deras. Tidak ada halaman, tidak ada teras tempat mereka biasa minum teh sore-sore. Tapi Dika berkata, ini cuma sementara.
Hari-hari pun berlalu. Dika tampak makin sibuk. Ia mulai sering pulang larut malam. Kadang tanpa kabar. Ia bilang banyak pelanggan, banyak kerjasama, dan harus berurusan dengan pihak luar. Amel mencoba percaya. Ia masih menjahit di sudut ruang kontrakan, meski sempit dan tak nyaman. Tapi setidaknya, ia bisa tetap produktif. Namun, tak bisa dipungkiri, hati Amel mulai penuh tanda tanya. Kemana sebenarnya uang hasil penjualan rumah itu? Kenapa tak ada perkembangan signifikan di bengkel? Kenapa Dika semakin jauh dan semakin sering menghindar dari percakapan serius? Setiap malam, Amel terjaga lebih lama. Ia duduk di atas kasur tipis mereka, menatap langit-langit rumah kontrakan yang retak. Hatinya hampa. Ia telah kehilangan tanah dan rumah warisan. Semua atas nama cinta. Semua karena ia percaya. Tapi kini, bayangan tentang masa depan yang dijanjikan terasa makin kabur. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahannya, Amel mulai bertanya-tanya. Apakah cinta saja cukup untuk menebus semua yang telah ia korbankan? Rumah itu telah berpindah tangan. Sudah tak ada lagi foto keluarga di dinding, tak ada kain penutup meja yang biasa dijahit Amel sendiri, bahkan suara ketukan Dika saat membuka pintu setiap sore pun telah jadi kenangan yang bergema di kepala Amel. Kini mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana di gang sempit tak jauh dari bengkel Dika. Sebuah rumah kecil berdinding semen kasar dan atap seng yang mengeluh setiap kali hujan turun. Hari pertama pindah, Amel hanya bisa terduduk lama di lantai ruang utama yang kosong. Matanya menerawang. Dika tampak sibuk mengangkat beberapa barang ke kamar, sementara Amel tak kuasa menyentuh apapun. Rumah baru ini terasa asing, seperti tak ada jiwa. Tidak ada aroma kayu tua, tidak ada sinar matahari hangat dari jendela besar seperti di rumah warisan. Semuanya sempit, pengap, dan kaku. Tapi Amel tak mengeluh. Ia diam, seperti perempuan kuat yang menelan pil pahit tanpa mengerutkan dahi. Malam pertama di kontrakan itu, Amel menggelar kasur tipis di lantai semen. Dika sudah terlelap, kelelahan katanya. Tapi Amel menatap langit-langit bocor yang terlihat retaknya. Matanya basah, namun ia membiarkannya mengalir perlahan tanpa suara. Tangannya meraba dinding, berharap bisa merasakan hangat yang dulu ada di rumahnya. Tapi tak ada. Yang ada hanya dingin, dan perasaan kosong yang membungkus tubuhnya dengan erat. Setiap malam setelah itu, tangis diam-diam menjadi rutinitasnya. Ia tak menangis di hadapan Dika. Tak pernah. Ia masih ingin terlihat kuat, masih ingin menjadi istri yang tegar. Ia tidak mau Dika merasa bersalah. Tapi jauh di dalam dadanya, Amel merasa telah kehilangan tempat paling aman dalam hidupnya. Rumah itu bukan sekadar bangunan, tapi tempat ia tumbuh, tempat ia dilamar, tempat pertama kali ia merasa benar-benar menjadi istri. Kini semua itu hanya tinggal potongan memori yang perlahan memudar. Dika, di sisi lain, tampak tak begitu terpengaruh oleh kepindahan mereka. Ia terlihat tetap penuh semangat dengan aktivitas bengkel. Bahkan semakin sibuk. Mulai sering pulang larut malam. Kadang hanya untuk mandi lalu keluar lagi. Ia bilang, bisnis sedang padat, rekanan dari kota makin banyak, dan permintaan makin tinggi. Amel selalu mengangguk dan tersenyum. Meski hatinya bertanya-tanya, kenapa justru saat mereka makin terdesak, Dika justru makin menjauh? Pernah suatu malam, Amel menunggu hingga pukul 11. Hujan turun deras di luar, dan suara air menetes dari sudut atap terdengar seperti irama yang mengiris ketenangan. Dika belum pulang. Ia sudah mengirim pesan, katanya ada rapat dadakan. Tapi Amel tetap duduk menunggu, memeluk bantal kecil yang ia jahit sendiri, satu-satunya benda dari rumah lama yang ia bawa tanpa berubah. Saat Dika akhirnya pulang menjelang tengah malam, ia masuk dengan wajah lelah, tapi tanpa rasa bersalah. Amel membukakan pintu sambil menahan kantuk dan khawatir. Mas belum makan. Aku panasin dulu ya, tawar Amel.
Dika hanya menggeleng pelan. "Nggak usah, aku udah makan di luar." Amel mengangguk, walau dalam hatinya ia bertanya, "Dengan siapa? Di mana? Kenapa tak bilang lebih awal?" Tapi ia tahan semua itu, hanya mengusap lengannya sendiri dan berbalik ke dapur sambil menahan air mata yang nyaris pecah. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Amel mulai terbiasa dengan sepi. Dika makin jarang di rumah. Kadang bahkan tidak pulang tanpa kabar. Sekali waktu Dika bilang harus keluar kota. Katanya urusan kerja sama. Amel tak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk, memasukkan baju ke tas kecil milik suaminya, dan mengantar sampai ke ujung gang dengan senyum yang dipaksakan. Sendirian di kontrakan, Amel mencari pelarian dengan menjahit. Pesanan jahit masih ada, walau mulai berkurang karena tempat tinggalnya makin sulit dijangkau pelanggan lama. Ia tetap menjahit, meski harus duduk di lantai karena tak ada meja khusus. Jarum dan benang menjadi sahabatnya. Tapi bahkan aktivitas itu pun tak bisa menutupi sunyi yang mulai menjalari hidupnya seperti kabut. Malam demi malam, Amel kembali menangis dalam diam. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan rumah, tapi juga karena merasa kehilangan kehadiran Dika, kehilangan perhatian, kehilangan cerita-cerita kecil yang dulu mereka bagi setiap sore, kehilangan pelukan sederhana yang dulu selalu datang tanpa diminta. Kini, semuanya perlahan memudar. Pernah sekali ia iseng menghitung waktu terakhir mereka menghabiskan waktu bersama di sore hari. Sudah hampir sebulan. Tak ada lagi teh manis di beranda, tak ada lagi obrolan tentang masa depan. Yang ada hanya janji-janji kosong yang diucap Dika sambil tergesa-gesa meraih kunci motor. Amel tak pernah menceritakan perasaannya kepada siapapun. Ia terlalu menjaga harga diri suaminya. Ia masih percaya bahwa semuanya akan membaik, bahwa Dika hanya sedang berjuang. Tapi jauh di lubuk hatinya, mulai tumbuh rasa ragu. Ia mulai bertanya, untuk siapa sebenarnya Dika bekerja keras? Untuk mereka? Atau untuk seseorang di luar sana yang perlahan mulai mengisi tempatnya? Beberapa kali, Amel melihat Dika menggenggam ponselnya terlalu erat, lalu tiba-tiba senyum kecil muncul. Tapi saat Amel mendekat, Dika buru-buru mengunci layar. "Kerjaan," katanya cepat. Amel tak membalas, hanya menarik napas dan berbalik arah. Satu hari, saat sedang menyetrika kain pesanan pelanggan, Amel tak sengaja melihat selembar kertas yang jatuh dari kantong celana Dika yang ia cuci. Sebuah struk pembelian parfum mahal dari toko kosmetik ternama di kota. Amel memandanginya lama. Parfum itu bukan milik Dika. Dika tidak pernah suka wangi-wangian seperti itu. Dan selama ini, mereka tidak pernah membeli hal semewah itu. Jantung Amel berdegup lebih cepat. Tapi ia hanya melipat kertas itu, menyimpannya diam-diam ke dalam laci meja, dan kembali menyetrika sambil menahan air mata yang nyaris tumpah. Bukan karena harga parfum itu, tapi karena perasaan bahwa ia mulai kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar rumah. Ia kehilangan perasaan dilindungi. Ia kehilangan perasaan dicintai. Dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan kepercayaan. Namun, meski semua terasa seperti mulai runtuh, Amel masih bertahan. Ia masih memasakkan makanan untuk Dika. Ia masih menyiapkan bajunya. Ia masih mengusap kepala Dika saat pulang kelelahan. Ia masih bertanya, "Mas, kamu capek ya?" Walau ia tahu, mungkin pertanyaannya hanya masuk ke telinga kiri lalu keluar dari telinga kanan. Karena Amel percaya, kalau bukan istri yang bertahan, siapa lagi? Namun malam itu, saat ia kembali terjaga pukul 2 dini hari dan tempat di sebelahnya kosong, barulah ia tahu, bahkan istri yang paling sabar pun punya batas. Ia memeluk tubuhnya sendiri, menangis lebih keras dari malam-malam sebelumnya. Bukan hanya karena kehilangan rumah tempat ia berteduh, tapi karena ia mulai sadar, mungkin ia pun mulai kehilangan Dika, tempat hatinya pernah merasa pulang. Pagi itu,
Sinar matahari merayap pelan ke sela-sela ventilasi rumah kontrakan kecil milik Amel dan Dika. Tapi tak ada senyuman menyambut cahaya pagi. Hanya keheningan yang terasa tebal, bahkan lebih dingin dari udara subuh. Di sisi ranjang, tempat tidur Dika kosong. Sudah 2 malam ia tak pulang. Amel duduk sendirian di meja makan, menatap nasi goreng yang ia buat pagi tadi. Dingin. Seperti hatinya. Tak disentuh siapa-siapa. Ia mengaduk-aduk nasi di piringnya, tapi tak ada nafsu untuk makan. Matanya sesekali melirik ke layar ponsel di atas meja. Tak ada pesan masuk, tak ada panggilan masuk. Dika seakan lenyap tanpa jejak. Sudah beberapa waktu ini suaminya berubah. Dika, pria yang dulu selalu memeluknya sebelum berangkat ke bengkel, kini bahkan jarang menatap matanya. Ucapan sayang yang dulu mengalir ringan dari mulut Dika, kini seolah menguap entah kemana. Ia sering pergi pagi-pagi buta, dan pulang ketika malam sudah terlalu larut. Kadang bahkan menginap entah di mana tanpa kabar. Awalnya, Amel berusaha memaklumi. Ia menyangka Dika hanya terlalu lelah dengan beban pekerjaan, apalagi setelah penjualan rumah mereka. Tapi makin hari, Amel menyadari bahwa sikap Dika bukan sekadar kelelahan. Ada jarak. Ada tembok yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Dan tembok itu makin hari makin tinggi. Tak bisa Amel panjat meski dengan cinta sekalipun. Mas nggak pulang lagi. Gumam Amel pelan malam itu, duduk di ruang tamu sambil menjahit kebaya pesanan pelanggan. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya jauh. Ia melihat kembali struk parfum mahal yang ia simpan di laci. Dika tak pernah membahasnya, dan Amel tak pernah bertanya. Tapi hatinya tahu, ada sesuatu yang disembunyikan Dika. Ponselnya berbunyi, tapi hanya notifikasi grup jahit. Ia mendesah. Sudah hampir 1 minggu Dika tak memberi kabar yang jelas. Terakhir, hanya pesan singkat, ada urusan bisnis. Jangan khawatir. Dan sejak itu, hening. Amel tak mau terus diam. Ia butuh kepastian. Butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mulai menghubungi beberapa kenalan Dika yang biasa membantu di bengkel. Salah satunya, Bayu, anak muda yang dulu pernah kerja paruh waktu saat renovasi bengkel berlangsung. Mas Bayu, suara Amel saat menelepon, berusaha tenang. Dika kerja di mana sekarang ya? Dia bilang bengkelnya makin sibuk. Tapi saya kok jadi bingung. Mas, sudah seminggu dia nggak pulang. Suara di seberang agak ragu menjawab. Saya udah nggak di bengkel, Bu. Udah 2 bulan lebih. Sejak tempatnya mulai sepi. Soalnya katanya Mas Dika sekarang jarang di bengkel. Jadi saya cari kerja lain. Amel terdiam. Bengkelnya sepi. Iya, Bu. Saya kira Ibu tahu. Bengkelnya jarang buka sekarang. Kadang cuma buka 2 hari seminggu. Kadang malah kosong. Saya kira Mas Dika buka cabang di kota. Setelah menutup telepon, Amel hanya bisa terduduk lemas. Nafasnya sesak, jantungnya berdebar kencang. Jadi, Dika tidak lagi di bengkel. Lalu kemana dia pergi selama ini? Apa yang ia kerjakan? Dan kenapa ia tak pernah bilang? Amel mencoba menghubungi nomor Dika lagi. Berdering. Tapi tak diangkat. Ia kirim pesan singkat. Mas, kamu di mana? Aku khawatir. Tapi hingga malam berganti pagi, tak ada balasan. Hari-hari berlalu dengan rasa yang makin hampa. Dika pulang hanya sekali, lalu pergi lagi tanpa banyak bicara. Wajahnya tampak dingin, matanya tak menatap Amel lama-lama. Bahkan ketika Amel bertanya, Mas, kamu kenapa? Yang ia dapat hanya jawaban singkat, capek. Amel mulai curiga. Bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang seluruh kehidupan Dika yang kini seperti penuh kabut. Setiap sudut yang ia sentuh terasa asing. Suaminya yang dulu penuh kehangatan, kini seperti orang lain.
Ia bahkan mulai menghindari duduk bersama. Tidak lagi makan bersama seperti dulu. Bahkan tidur pun sudah jarang dalam satu ranjang. Dika lebih sering tidur di ruang tamu, dengan alasan lagi banyak pikiran. Amel menangis sendirian malam itu. Tangannya menggenggam baju Dika yang masih ia cuci sendiri, meski tak lagi dihargai. Ia berbicara pelan, seolah Dika ada di hadapannya. "Mas, kenapa kamu berubah? Aku ini istrimu, bukan orang asing." Keesokan harinya, Amel memberanikan diri untuk datang langsung ke bengkel. Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat ia sampai, yang ia lihat hanya pintu besi tertutup dan halaman berdebu. Tidak ada aktivitas. Tidak ada suara alat. Tidak ada tanda kehidupan. Ia menunggu di depan bengkel itu hampir 2 jam. Tapi tak ada siapapun datang. Beberapa tetangga sekitar menatapnya heran. Salah satu dari mereka mendekat. Seorang bapak tua yang biasa duduk-duduk di warung dekat bengkel. "Ibu Amel, ya?" tanya si bapak ramah. "Iya, Pak. Bapak kenal saya?" "Iya. Saya sering lihat ibu dulu waktu bengkel baru buka. Tapi sekarang, Mas Dika sudah lama nggak kelihatan. Paling seminggu sekali mampir sebentar, lalu pergi lagi." Amel hanya bisa tersenyum pahit. Dalam perjalanan pulang, langkahnya berat. Setiap langkah seperti menarik beban berkali-kali lipat dari tubuhnya. Di dalam hati, ia berperang antara rasa curiga dan keinginan untuk tetap percaya. Tapi semua tanda seolah mendorongnya pada satu kenyataan yang sulit ditolak. Dika berubah. Amel duduk di kasur tipis di kontrakan. Ia memandangi tumpukan kain jahitan yang belum ia sentuh. Tak ada semangat. Tak ada tenaga. Ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya berputar. "Kenapa, Mas? Apa aku kurang cukup buat kamu? Apa aku yang salah? Padahal aku sudah jual semuanya. Semua yang kubanggakan." Tangisnya pecah. Ia merasa seperti perempuan yang ditinggalkan di tengah jalan. Tak tahu arah, tak tahu tujuan. Dan yang paling menyakitkan, ditinggalkan oleh seseorang yang dulu ia percaya akan berjalan bersamanya sampai akhir. Di tengah luka itu, Amel tahu satu hal. Ia tak bisa terus menunggu jawaban dari orang yang bahkan tak ingin menjawab. Ia harus mencari kebenaran itu sendiri. Karena jika tidak, hatinya akan hancur dalam ketidaktahuan. Dan itulah awal dari keputusan yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, Amel tengah merapikan tumpukan pakaian kotor yang hendak dicuci ketika matanya menangkap sebuah jaket tebal milik Dika tergeletak di kursi ruang tamu. Jaket itu belum sempat disentuh sejak terakhir kali suaminya pulang 2 malam lalu. Ia mengambilnya pelan, hendak memasukkan ke keranjang cucian. Tapi ketika merogoh saku jaket itu untuk mengecek apakah ada barang yang tertinggal, tangannya menyentuh selembar kertas mengkilap. Amel menariknya keluar. Alisnya terangkat. Struk belanja dari pusat perbelanjaan mewah di kota. Di dalam daftar, tertulis satu item mencolok. Tas branded kulit premium Rp7.850.000. Jantung Amel langsung berdetak lebih cepat. Ia tahu, selama menikah dengan Dika, mereka tak pernah membeli barang semahal itu, bahkan untuk keperluan penting sekalipun. Apalagi saat ini mereka tinggal di rumah kontrakan yang bocor ketika hujan. Tangannya kembali menyusuri saku lain. Kali ini ia menemukan selembar nota hotel. Namanya cukup terkenal. Hotel bintang 4 di pusat kota yang biasa digunakan untuk pertemuan bisnis atau penginapan para pejabat. Di sana tertera nama Dika sebagai pemesan, menginap 2 malam, dengan tipe kamar eksekutif suite yang tarifnya hampir setara 1 bulan biaya hidup mereka. Amel terduduk lemas. Nafasnya tercekat. Dadanya sesak seolah baru saja dipukul sesuatu yang tak terlihat. Ia tak berani langsung menyimpulkan, tapi 2 benda itu terlalu jelas untuk diabaikan. Belanja tas mewah dan menginap di hotel mahal.
Di saat ia harus menambal atap bocor dan berhemat agar bisa tetap membeli beras. Seharian itu, Amel tak bisa berpikir jernih. Ia hanya duduk di ruang tamu, menggenggam 2 lembar bukti di tangannya, mencoba menyangkal isi kepalanya sendiri. Tapi benaknya terus berputar, mencoba mencari alasan logis dari semua ini. Mungkin Dika beliin buat klien bisnis? Mungkin dia dapat bonus dan gak bilang ke aku. Pikir Amel, mencoba tetap berpikiran positif. Tapi semakin keras ia meyakinkan diri, semakin jelas pula perasaannya berkata sebaliknya. Keesokan harinya, Amel memberanikan diri pergi ke rumah lama tetangganya, tempat mereka dulu tinggal sebelum pindah ke kontrakan. Ia ingin mencari jawaban. Ada kegelisahan yang tak bisa diredam. Salah satu tetangga yang masih sering ia sapa adalah Bu Ratmi, seorang ibu parubaya yang tinggal tak jauh dari bengkel. Bu Ratmi, maaf ganggu, sapa Amel dengan senyum yang dipaksakan. Oh, Amel. Ibu Pangling. Kamu jarang kelihatan sekarang, sambut Bu Ratmi hangat. Setelah berbasa-basi sebentar, Amel pun mulai masuk ke inti pembicaraan. Bu, akhir-akhir ini ada yang lihat Mas Dika di sekitar sini? Bengkelnya kan sudah jarang buka. Ya. Bu Ratmi terlihat ragu. Matanya menatap Amel sejenak, seperti menimbang sesuatu. Amel, kamu yakin ingin tahu? Tanyanya pelan. Amel mengangguk. Saya butuh tahu, Bu. Tolong. Ibu itu menghela napas panjang. Beberapa minggu ini, saya dan Pak Nur sering lihat Mas Dika naik mobil hitam. Tapi bukan sendirian. Dia sering bareng perempuan muda. Nggak cuma sekali. Pernah kami lihat mereka makan bakso di ujung gang. Dan perempuan itu peluk lengan Dika. Seperti pasangan. Amel menahan nafas. Perutnya mual. Ia merasa seperti baru saja ditikam dari belakang. Perempuan muda? Tanyanya lirih. Iya. Cantik. Rambut panjang. Pakai baju rapi terus. Pernah saya dengar namanya disebut sama teman Dika. Intan, kalau nggak salah. Nama itu seperti bom yang meledak dalam kepala Amel. Intan. Perempuan yang dulu pernah satu lingkungan dengan Dika saat masih bujangan. Seorang wanita muda yang dikenal supel, menarik, dan ambisius. Amel ingat, Intan dulu sempat dekat dengan Dika. Tapi hubungan itu kandas begitu Dika menikah dengannya. Ia tak pernah menyangka nama itu akan kembali muncul, dan kini mengisi hari-hari suaminya dalam diam. Dalam perjalanan pulang, Amel mencoba menenangkan diri. Tapi perasaannya campur aduk. Antara marah, sedih, takut, dan kecewa. Ia membuka kembali nota hotel dan struk belanja. Kini semua terasa masuk akal. Tas mahal itu, pasti untuk Intan. Hotel mewah itu, pasti tempat mereka menghabiskan waktu bersama. Air matanya tak terbendung. Di dalam angkot menuju kontrakan, ia menunduk, menutupi wajah dengan kerudung sambil menahan isak. Ia tak peduli orang melihat. Ia tak sanggup lagi berpura-pura baik-baik saja. Setibanya di rumah, Amel mengunci pintu rapat-rapat. Ia duduk di atas sajadah, mencoba mencari kekuatan dari tempat satu-satunya yang masih bisa memberinya rasa tenang. Doa. Ya Allah, lirihnya. Aku tidak kuat jika engkau tak menemani. Aku sudah serahkan tanahku, rumahku, bahkan jiwaku untuk lelaki itu. Tapi kenapa? Kenapa sekarang aku harus kehilangan semuanya, termasuk cintanya? Tangisnya pecah. Tak ada lagi yang bisa ditahan. Beberapa hari kemudian, Amel mulai memantau pergerakan Dika. Ia tidak ingin gegabah menuduh. Tapi hati kecilnya tahu, semua tanda sudah cukup jelas. Dika bukan hanya menyembunyikan hal penting, tapi juga mulai hidup di 2 dunia. Dunia tempat ia masih memanggil Amel, istri, dan dunia lain tempat ia bermain cinta dengan wanita lain. Amel mencatat setiap kali Dika pulang atau pergi.
Ia bahkan mengamati pesan masuk di ponsel Dika saat suaminya lupa mengunci layar. Satu pesan mencolok muncul beberapa kali. "Kapan kamu ke apartemen lagi? Aku kangen." Nama pengirim, Intan. Kini semuanya terang. Terlalu terang bahkan. Amel merasakan dunia seakan runtuh pelan-pelan. Ia tak hanya kehilangan rumah fisik yang dulu menjadi tempat pulang, tapi juga kehilangan rumah batin, perasaan aman dan dicintai. Namun di tengah kehancuran itu, muncul bara kecil dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang selama ini tertimbun oleh cinta buta dan pengorbanan. Amel tahu, ia tidak bisa terus diam. Ia telah memberikan segalanya, dan apa yang ia dapat? Pengkhianatan. Malam itu, saat Dika pulang tanpa rasa bersalah dan langsung berbaring di ruang tamu, Amel menatapnya lama dari ambang pintu kamar. Dalam hatinya, ia bersumpah, "Jika kamu memilih menghancurkan aku diam-diam, maka aku akan bangkit perlahan-lahan. Dan saat waktunya tiba, kamu akan tahu rasa kehilangan yang sesungguhnya." Malam itu, Amel tak bisa tidur. Rasa tidak tenang dan hasrat untuk mengetahui kebenaran membuatnya gelisah. Ia memandangi lampu di ruang tamu yang terlihat redup, suara detak jam dinding seakan mendesaknya untuk segera berbuat sesuatu. Setelah menimbang hati, Amel mengambil secarik kertas catatan kecil, alamat apartemen yang pernah ia temukan di percakapan ponsel Dika di malam sebelumnya. Ia tidak pakai baju tebal, cukup mantel panjang dan sepatu karet untuk menyamar. Dengan perasaan campur aduk antara keberanian dan ketakutan, ia keluar malam mengikuti jejak suaminya. Langit malam dingin, hanya angin yang menemani langkahnya. Amel menembus kegelapan, berkat info dari aplikasi peta ia tahu persis blok dan lantai tempat apartemen itu berada. Di sana, apartemen mewah berlantai tinggi tampak megah, berdiri anggun di antara gedung kota. Lampu lorong menyala temaram, memberi kesan elegan sekaligus dingin. Setiap langkahnya menuju apartemen Dika berat, seperti menembus lapisan tipis harapan yang perlahan terkikis. Setibanya di depan pintu tersebut, Amel merencana strategi. Ia menunggu dari balik sudut pintu lain, diam-diam menatap nomor unit itu, 1207. Ia mendengar suara langkah kaki, lalu ketukan ringan. Dika membuka pintu dan menyalakan lampu, memperlihatkan interior apartemen yang penuh furnitur modern. Sofa kulit yang mengkilap, meja kopi berlapis kaca, dan karpet lembut di lantai. Itu bukan rumah, sementara, untuk keluarga, tetapi tempat tinggal bersama dengan aroma kemewahan yang kontras dengan kenyataan hidup mereka dulu. Saat itulah suara lain terdengar. Suara lembut seorang wanita menyambut Dika. Suara itu sangat familiar, lembut, rapuh, dengan aksen lembut yang selalu diamalkan dalam chat WhatsApp yang pernah Amel lihat. "Mas," bisik suara itu, "kamu datang lebih awal malam ini." Suara itu adalah suara Intan, pelakor yang selama ini menjadi bayang-bayang kecurigaan Amel. Amel menelan ludah. Hatinya berdegup keras. Ia menahan napas agar langkahnya tak terdengar oleh pasangan itu. Ia menarik balik tubuh, bersembunyi di balik posisi sempit lorong. Hanya telinganya yang berburu kata demi kata dari dalam. Rahangnya mengeras, berusaha menahan rasa sakit yang siap meledak. Di dalam apartemen, Dika mulai bicara pelan, agak gusar. "Len, kamu tahu aku nggak pernah berniat seperti ini. Awalnya cuma bantu kamu. Aku pikir itu cuma sementara." Suara Intan membalas setengah menangis. "Mas, aku butuh kamu. Hidupku mandiri, tapi aku nggak punya cukup uang untuk sewa tempat seperti ini sendiri." Dika menghela napas. "Tapi, rumah itu, dan tanah itu, semua itu uang dari Amel. Aku sudah pakai hampir semuanya untuk nafkahmu, Len." Suara Dika pecah. "Aku janji sama dia, kita akan bangun rumah dan hidup bahagia. Tapi sekarang, aku kehilangan arah." Intan menggulung tangannya dan tersadar suara mereka terus terdengar.
Benarkah ini yang kamu mau, Mas? Mengorbankan semua demi aku. Dialog itu begitu menusuk hati Amel. Serasa pisau-pisau kecil mencabut satu persatu harapannya. Semua pengorbanan yang pernah ia lakukan, menjual tanah, rumah, bahkan menyokong usaha, ternyata telah habis untuk kehidupan mereka berdua. Ia ingin menjerit, ingin meledakkan pintu itu, namun keberanian dan rasa sakit membuatnya lumpuh. Dika merespon, suaranya menahan tangis. Aku bodoh, Len. Aku pikir bisa menyenangkanmu, membuatmu tetap di sisiku. Tapi uang itu habis. Aku tidak bisa balik ke Amel. Aku takut melihat dia. Selama beberapa detik, sunyi menyelimuti lorong gedung apartemen. Di jantung Amel, semuanya lenyap. Ia tak bisa lagi percaya. Ia menutup telinga saat terus mendengar suara gentar Intan menangis. Namun di luar semua itu, kepingan kenyataan telah jatuh bersama rasa hancurnya harga diri. Setelah cukup lama mendengar percakapan mereka, Amel akhirnya merangkak mundur. Ia menarik napas panjang, lalu menoleh, memutuskan bahwa sudah cukup. Tanpanya tahu, ia menapak balik ke gang apartemen, keluar dari tempat itu dengan langkah bergetar. Hatinya pecah. Semua yang pernah ia perjuangkan kini terasa sia-sia. Di luar, hujan mulai turun pelan, menetes di kepala Amel sampai bajunya basah. Ia tidak peduli. Hanya air yang terasa sebagai teman saat ia berdiri terpaku di pinggir jalan. Kegelapan dan dingin seakan mengiringi tangisnya yang meledak, menumpahkan segala luka. Sore keesokan harinya, Amel kembali sendiri ke kontrakan. Rumah kecil itu tak lagi punya jiwa. Ia duduk di meja, menatap sekotak album foto dan surat izin jual beli rumah yang dulu ia jaga keras. Tangan Amel gemetar saat membuka lembaran tersebut. Setiap huruf, setiap meterai, seolah memanggil rasa bersalahnya sendiri. Ia merasa dikhianati biadab, tapi juga malu karena telah begitu mudah dipercaya. Air matanya kembali mengalir, namun ia tak lagi diam-diam. Ia menangis dalam diam di ruang makan kosong, meresapi pahitnya luka yang ia rasakan. Ia mengingat tangisan malam-malam sebelumnya, sekarang terasa seperti prelude untuk kehancuran lebih besar. Lalu sekali lagi, ia menggenggam foto pernikahan mereka. Amel dan Dika berdiri malu, tertawa bahagia, terpampang di kanvas kenangan yang kini terasa sangat palsu. Dalam benaknya muncul pertanyaan besar. Untuk apa semua korban itu kalau ujungnya hanyalah pengkhianatan? Ia merasa sabar dan cinta selama ini ternyata hanya menjadi bahan bakar pencapaian tanpa hati seorang Dika. Sore itu, Amel memberanikan diri menghubungi pengacara yang lama ia kenal. Ia menyampaikan keinginannya mengkaji status harta mereka, haknya sebagai pihak yang menjual atas namanya, dan cara mempertahankan hak-haknya secara hukum. Di satu sisi, ia masih menanggung luka berat dan ombak kesedihan, tapi ia juga menarik napas dalam. Sepak terjangannya tak lagi bergantung pada cinta yang sesat. Ia siap bangkit, menjalani pertarungan untuk hak dan harga diri. Keesokan harinya, Amel pergi ke kantor notaris pertama mereka, mengurus dokumen pembatalan wakil atas nama rumah dan tanah yang dijual, dan mengambil salinan resmi. Dokumen itu sekarang menjadi alat perjuangan, meski di dalamnya tertulis asap pengorbanan hatinya sendiri. Ia merasa seperti kembali meletakkan fondasi untuk membangun segalanya dari nol. Tapi setidaknya kini ia tahu apa yang harus diperjuangkan. Petang itu, saat hujan mulai reda, Amel pulang ke rumah kontrakan. Ia duduk di ruang tamu dengan laptop di pangkuan, membaca dokumen notaris, sambil menahan isi hatinya yang berkecamuk. Rencana pengajuan tuntutan atas dasar penyalahgunaan dana rusak dan penipuan muncul di pikirannya. Ia menutup mata, berdiri, menatap langit kecil melalui ventilasi jendela. Di sana, ia mengucap pelan, "Ini bukan akhir. Ini awal dari sebuah pembalasan yang tak melulu berbau balas dendam, tapi sebuah karya harga diri yang kulakukan atas diriku sendiri."
Semua yang telah hilang, aku ambil kembali satu persatu. Dan dengan tekad yang mulai menyala, Amel menyiapkan langkah pertama untuk episode 9. Balas dendam dengan elegan. Saat ia mulai bangkit dengan strategi terukur agar Dika dan Intan merasakan dampak dari pengkhianatan mereka. Hari-hari setelah kebenaran terungkap bukanlah hari yang mudah bagi Amel. Luka itu masih menganga. Tapi kali ini ia tak menangis seperti sebelumnya. Ia mulai mengunci rapat air matanya dan menukar semua kesedihan menjadi kekuatan. Ia sudah melewati puncak keterpurukan. Sudah tak ada lagi yang lebih menyakitkan dari kenyataan bahwa cinta yang ia jaga mati-matian ternyata hanya digunakan untuk membangun rumah lain bersama wanita lain. Namun, Amel bukan perempuan yang bisa selamanya ditindas. Sejak malam ia mendengar sendiri pengakuan Dika di apartemen, hatinya berubah. Amel tak lagi ingin tahu kenapa Dika berselingkuh. Ia tak butuh permintaan maaf, tak butuh penjelasan, apalagi belas kasihan. Yang ia inginkan kini hanyalah keadilan. Ia ingin harga dirinya dikembalikan, martabatnya ditegakkan, dan seluruh harta yang diambil seenaknya tanpa perjanjian yang seharus dipertanggungjawabkan secara hukum. Ia tahu, tangisan tak akan membawa rumahnya kembali. Tapi hukum bisa. Amel kembali membuka folder berisi dokumen rumah warisan orang tuanya. Surat jual beli atas namanya. Bukti transfer hasil penjualan ke rekening bersama. Ia memilah satu persatu dengan rapi, lalu menambahkan bukti baru, struk belanja mewah, nota hotel tempat Dika menginap dengan Intan, dan cetakan percakapan dari ponsel yang berhasil ia tangkap saat Dika lengah. Semua itu kini menjadi bagian dari berkas yang ia bawa ke kantor pengacara. Ia menghubungi Pak Irwan, pengacara senior yang dulu pernah menjadi rekan ayahnya semasa hidup. Pria itu langsung menyambut niat Amel dengan tanggapan serius. Amel, kau punya dasar yang kuat. Kalau tanah dan rumah itu atas namamu, dan dijual untuk kepentingan pribadi Dika tanpa persetujuan tertulis, maka kau bisa menuntut hakmu. Terlebih jika uang itu digunakan untuk hal yang mencederai kehormatan rumah tangga, jelas Pak Irwan. Amel mengangguk. Saya tak ingin mencemari nama baik keluarga saya, Pak. Tapi saya juga tidak ingin diam. Semua yang saya wariskan dari orang tua saya sudah habis untuk membiayai kehidupan Dika dan perempuan itu. Saya ingin mereka tahu, saya tidak bisa diremehkan. Mulailah proses hukum yang panjang. Pak Irwan membantu menyusun gugatan perdata terhadap Dika, dengan dasar penyalahgunaan harta pribadi dan pelanggaran terhadap etika pernikahan. Satu persatu dokumen dikumpulkan, dikuatkan dengan bukti elektronik dan saksi dari tetangga hingga mantan karyawan bengkel. Namun selama proses ini, Amel tetap tenang. Ia tidak pernah sekalipun mendatangi apartemen Dika. Ia tidak memaki-maki Intan di media sosial. Ia tidak mengumbar cerita ke teman-teman atau keluarga. Amel tetap menjahit, tetap menerima pesanan, dan tetap tersenyum di depan pelanggan. Tapi dalam diam, ia membangun perlawanan yang terukur. Dingin, rapi, dan elegan. Dika sendiri belum mengetahui rencana besar itu. Ia masih hidup dengan nyaman di apartemen, mengira Amel akan terus diam dan terluka tanpa keberanian membalas. Beberapa kali ia bahkan mengirimi pesan ke Amel, seperti menguji kesabaran. Maaf belum bisa pulang. Aku masih banyak urusan, tulis Dika suatu malam. Amel hanya membaca, lalu menghapus pesan itu. Ia tidak membalas. Ia tahu, jawaban terbaik adalah ketika gugatan itu tiba tepat di tangan Dika. Bukan lewat kata-kata, melainkan lewat jalur hukum. 3 minggu sejak pertemuan dengan Pak Irwan, surat panggilan pengadilan pun dilayangkan. Dika resmi digugat oleh istrinya sendiri. Ia baru sadar segalanya mulai berubah ketika seorang kurir datang ke apartemen dan menyerahkan berkas panggilan sidang. Pagi itu, Dika panik. Ia membaca gugatan yang begitu lengkap, rapi, dan padat. Gugatan mengenai penggelapan dana harta istri sah,
pencemaran nama baik melalui perzinahan, serta pengembalian harta dalam bentuk ganti rugi materi dan non-materi. Jumlah yang digugat Amel pun tak main-main. Ia menuntut separuh dari hasil penjualan rumah, ditambah kompensasi atas penderitaan psikologis yang dialaminya. Intan, yang ada di samping Dika saat surat itu datang, hanya bisa ternganga. "Mas, ini serius?" gumam Intan gugup. Dika berdiri mematung. Wajahnya pucat. Ia tak menyangka bahwa Amel, perempuan yang selama ini lembut dan tampak rapuh, ternyata punya keberanian dan kekuatan sebesar ini. Sementara itu di rumah kontrakan, Amel menata jilbabnya di depan cermin. Hari itu, ia bersiap untuk sidang mediasi pertama. Ia tampil sederhana tapi rapi, mengenakan gamis abu-abu dan sepatu datar. Wajahnya tenang, tanpa riasan berlebihan. Tapi dalam tatapannya ada ketegasan. Ia masuk ke ruang pengadilan dengan kepala tegak. Saat Dika melihat Amel untuk pertama kalinya di ruang sidang, ia sedikit terkejut. Amel bukan lagi wanita yang duduk menangis di sudut ranjang. Ia berjalan mantap, membawa map tebal berisi berkas-berkas. Ia duduk di sebelah pengacaranya, menatap hakim dengan tenang. Sidang berlangsung singkat hari itu. Hakim menawarkan mediasi, namun Amel menolak penyelesaian damai di luar pengadilan. "Saya ingin semuanya berjalan secara resmi. Biar semua tahu, ini bukan soal dendam. Ini soal keadilan," ucap Amel dengan suara lantang. Dika mencoba bicara setelah sidang. "Mel, dengar aku dulu. Ini semua bukan seperti yang kamu pikir." Amel menatapnya tanpa emosi. "Sudah cukup, Dika. Yang perlu bicara sekarang bukan kamu, tapi hukum." Ia meninggalkan ruangan tanpa menoleh lagi. Berita tentang gugatan itu mulai terdengar. Beberapa kenalan mereka bahkan menghubungi Amel untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Tapi Amel tetap diam, tidak membuat klarifikasi apapun. Ia tahu, orang lain boleh berbisik sesuka hati. Tapi kebenaran akan bicara di ruang sidang, bukan di balik punggungnya. Di dalam hati, Amel merasa lega. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa mengendalikan hidupnya kembali. Ia tidak lagi menunggu kepulangan Dika, tidak lagi bertanya-tanya kemana uang mereka habis, tidak lagi terjaga di malam hari dengan air mata. Ia mulai bisa tidur nyenyak. Karena ia tahu, ia sedang memperjuangkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar harta. Ia sedang menuntut harga diri. Dan meski banyak luka yang belum sembuh, Amel tahu satu hal. Pembalasan paling elegan bukan dengan teriakan atau amarah, tapi dengan sikap tenang saat menghadirkan keadilan. Hari demi hari sidang berjalan, dan setiap argumen yang Amel dan pengacaranya ajukan semakin menguatkan posisi mereka. Saksi-saksi yang dihadirkan memperkuat dugaan penyalahgunaan uang. Hakim bahkan menegur Dika karena tidak bisa memberikan bukti kuat bahwa pengeluaran tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Amel duduk tenang di setiap sidang, matanya fokus, pikirannya jernih. Ia tahu kemenangan bukan tentang membuat Dika menderita, tapi tentang dirinya yang tidak lagi dipermainkan. Saat keluar dari ruang sidang terakhir, Amel berdiri di tangga gedung pengadilan. Angin sore berhembus, membawa rasa sejuk yang berbeda. Kali ini, bukan dingin karena kesepian, tapi sejuk karena kemenangan kecil yang sedang tumbuh. Amel melihat ke langit. Ia tersenyum pelan. "Terima kasih, ya Allah, karena telah membuatku kuat. Aku terluka, tapi aku tak hancur. Dan dari serpihan ini, aku akan bangun kembali." 1 bulan setelah putusan pengadilan, kabar tentang kejatuhan Dika menyebar pelan tapi pasti. Pria yang dulu merasa dunia ada di tangannya itu kini hidup seperti bayang-bayang dirinya sendiri. Sidang telah berakhir dengan keputusan memenangkan gugatan Amel sepenuhnya. Dika dinyatakan terbukti menyalahgunakan harta atas nama istrinya untuk kepentingan pribadi yang melanggar etika pernikahan. Ia diwajibkan mengganti separuh nilai harta yang telah dijual,
ditambah kompensasi moral senilai ratusan juta. Namun sebelum keputusan itu dijalankan, Intan, wanita yang selama ini ia bela mati-matian, menghilang tanpa jejak. Pergi membawa seluruh sisa uang yang masih tersimpan di rekening. Semua perhiasan, barang-barang mewah, bahkan motor milik Dika yang dulu dibeli dari hasil penjualan rumah, ikut raib. Ia ditinggal hanya dengan pakaian seadanya dan utang menumpuk dari beberapa pinjaman pribadi yang ia gunakan untuk menghidupi selingkuhannya. Dika kalang kabut. Ia mencoba menghubungi Intan berulang kali. Nomor ponsel sudah tak aktif. Media sosial dihapus. Tidak ada alamat yang bisa ia datangi. Pria itu akhirnya sadar. Selama ini ia hanya pion. Cinta yang ia kejar adalah fata morgana yang memperdaya. Dan ketika sumber uangnya habis, wanita itu pergi tanpa menoleh sedikitpun. Sementara itu, di sisi lain kehidupan yang sunyi tapi penuh keteguhan, Amel perlahan bangkit. Tidak mudah memang, tapi ia sudah menyiapkan diri sejak awal. Sejak ia memilih jalur hukum, ia tahu perjuangannya tidak akan menjanjikan akhir yang manis seketika. Tapi setidaknya, itu adalah awal dari dirinya yang baru. Amel kembali menjahit. Kabar tentang dirinya yang berani menuntut keadilan mulai tersebar di lingkungan tempat tinggal barunya. Alih-alih mendapat stigma negatif, banyak perempuan diam-diam mengagumi kekuatannya. Beberapa bahkan datang padanya meminta jahitan sambil menyisipkan kalimat pelan. "Saya salut, Mbak Amel. Terima kasih sudah jadi contoh buat kami." Amel tersenyum, tidak besar, tapi hangat. Ia tak merasa hebat. Ia hanya perempuan yang akhirnya berhenti diam. Uang ganti rugi yang ia menangkan belum sepenuhnya dibayarkan, karena Dika tak mampu melunasinya sekaligus. Namun itu tak membuat Amel gentar. Ia tahu prosesnya akan panjang. Namun kini semuanya sudah di jalur yang benar. Ia tak lagi mengemis penjelasan. Tak lagi mengemis cinta. Dan yang terpenting, ia tak lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Suatu pagi, ketika Amel sedang membersihkan halaman kontrakannya, seseorang mengetuk pintu pagar. Ia menoleh dan mendapati sosok yang dulu sangat ia kenal. Dika berdiri di sana. Lebih kurus, lebih lusuh, wajahnya tirus dengan mata sembab seperti orang yang tak tidur semalaman. Pakaiannya kusut. Ia tampak seperti seseorang yang tak punya arah pulang. "Mel," suaranya berat. "Aku tahu aku nggak pantas datang. Tapi aku nggak tahu harus kemana lagi." Amel hanya diam. Tak ada amarah di matanya, tak ada dendam. Hanya ketenangan yang mematikan. Ia membuka pagar pelan, berdiri tepat di depan Dika. Pria itu menunduk, seperti menanggung 1000 beban di pundaknya. "Aku salah, Mel. Aku bodoh. Intan kabur, bawa semuanya. Aku kehilangan semua, termasuk kamu. Dan sekarang, aku nggak punya apa-apa." Amel menarik napas. Lalu berkata pelan namun tegas, "Aku sudah memaafkanmu, Mas." Dika mengangkat kepala, terkejut. Matanya memancar harapan. Kamu masih mau terima aku kembali?" Tapi Amel menggeleng pelan. "Memaafkan bukan berarti kembali. Aku memaafkanmu karena aku ingin bebas. Bebas dari semua luka, kecewa, dan rasa kehilangan. Tapi aku tidak butuh kamu lagi dalam hidupku. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku juga sedang membangun jalanku sendiri." Dika terpaku. Tak ada kata-kata lain yang keluar. Dan kali ini, Amel lah yang meninggalkannya berdiri sendirian di depan pagar. Ia masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi. Hari itu, Amel merasa dadanya benar-benar ringan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Ia tak lagi menyimpan sakit, tak lagi terikat. Masa lalunya sudah ia kubur dengan tenang. Dan kini ia benar-benar bebas. Beberapa minggu setelah itu, Amel kembali berdiri di tempat yang pernah menjadi rumahnya.
Sebidang tanah kosong yang dulu merupakan warisan dari orang tuanya, yang telah ia relakan, dan kemudian kembali dalam bentuk kemenangan hukum. Kini, tanah itu miliknya lagi, sah secara legal. Tidak ada bangunan, hanya rumput dan puing-puing lama yang sudah lama dibersihkan. Namun bagi Amel, ini bukan sekadar tanah. Ini adalah lambang dari awal yang baru. Ia berdiri di sana, mengenakan gamis putih dengan jilbab krem sederhana. Angin sore menyapu pelan wajahnya. Di tangannya, ia membawa kertas berisi gambar rancangan rumah baru. Rumah yang akan ia bangun dengan jerih payahnya sendiri. Bukan dari uang suami, bukan dari harta warisan, tapi dari keringatnya sebagai penjahit, dari kemenangan moral yang ia perjuangkan dengan kepala tegak. Ia menatap hamparan tanah itu sambil tersenyum tegar. Tidak ada dendam di matanya. Hanya rasa percaya diri. Ia telah melalui badai yang paling dahsyat dalam hidupnya. Dikhianati, dilukai, ditinggalkan. Tapi ia tidak hancur. Ia justru semakin kuat. Dengan pelan ia bergumam, "Aku akan bangun semuanya lagi. Dari nol. Tapi kali ini, tidak akan ada yang merampasnya dariku." Langit di atasnya mulai merona jingga. Matahari turun pelan di balik horizon. Tapi bagi Amel, ini bukan senja yang menyedihkan. Ini adalah matahari yang bersiap untuk terbit di hari yang baru. Hari yang ia jalani dengan harga diri, kekuatan, dan cinta pada dirinya sendiri. Ia melangkah pelan, meninggalkan tanah itu untuk hari esok, tapi membawa harapan besar di dalam hatinya. Karena kali ini, ia tahu, ia yang menang. Dan mereka yang menghancurkannya, kini yang hancur. Tapi Amel tak butuh melihat mereka menderita. Ia cukup melihat dirinya berdiri tegak. Itu sudah lebih dari cukup. Aling kita cintai. Rasa sakit itu nyata, menusuk hingga ke dasar hati. Namun, seperti Amel, kita punya pilihan. Terpuruk dalam luka, atau bangkit dan memulihkan diri dengan penuh harga diri. Ketika seseorang menghancurkanmu, bukan berarti kamu kalah. Tapi bagaimana kamu memilih untuk berdiri lagi, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Pembalasan terbaik bukan tentang membuat mereka menderita, tapi tentang membuktikan bahwa kamu bisa bahagia tanpa mereka. Lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih utuh. Jangan takut untuk mengambil sikap. Jangan ragu untuk memperjuangkan apa yang menjadi hakmu. Dan yang paling penting, jangan pernah kehilangan cinta pada dirimu sendiri, bahkan ketika dunia membuatmu merasa tidak layak. Karena pada akhirnya, luka bisa sembuh, harta bisa dicari, tapi harga diri adalah harta yang tak ternilai, dan hanya kamu yang bisa menjaganya. Terima kasih sudah mengikuti kisah Amel hingga akhir. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga pelita bagi mereka yang sedang diuji. Salam hangat dariku. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.